dengan adanya hero teamfight juga. Arlott apakah akan bisa menyamakan keadaan? Karena kita akan langsung saja melihat ini dia. Game yang kedua, match kedua kita di hari ini, pertemuan antara Alter Ego X versus Jordan Legends. Jawaban terakhir pula, kalau Alter Ego X berhasil dapetin poin penuh, sudah berhasil untuk menutup jalan dan kesempatan dari Jordan Legends untuk melaju ke babak playoff. Iya, ini hidup mati playoff Jordan Legend ada di tangan mereka sendiri dan Alter Ego di game yang kedua. Untuk pattern di awal, Fanny-nya start ke arah Purple buff. Bisa jadi ini langsung nabrak di Purple nanti, apalagi retribution dari Kid sudah kepancing. Yap, sebenarnya bisa aja ya nggak pakai retri, cuman terlalu riskan juga, makin berat lagi. Tapi Yans yang sudah mulai masuk kembali, terlalu dalam nampaknya sehingga HP-nya harus bisa digerus dan memilih untuk Rico dulu. Ini ada delaying lagi ya? Benar, dia beli waktu lagi. Dan untuk match up Arlott dan Pakito ini nggak bagus. Pakito dia motong bahkan di belakang inner turret loh di wave yang kedua. Rotasinya akan lebih cepat, belum lagi dengan jungle-jungle yang bisa dimakan. Sekarang metanya tuh XP lane bukannya join, tapi makan jungle. Oke, Virgi dipaksa untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk defense terlebih dahulu. Dan Yans yang ternyata agak sedikit terhambat dari segi farmingnya ya. Terutama tadi dia udah recall pertama dan dia harus bisa kembali mengamankan orange buff ya. Tapi masih ingin lebih lagi dengan steel cable. Damage-nya masih belum ada sehingga 3 pemain dari Alter Ego X yang ditargeting ini masih belum bisa jadi point pick off untuk Jordan Legends. Ini bahaya loh, yang sih masih level 2 nih. Orange buff-nya juga masih ada. Mungkin kalau memang ngomongin soal invasi, Kids sudah mulai datang lagi dengan power retribution yang lebih sakit harusnya. Yes, retrinya juga ready dari Kids-nya walaupun dia sendirian ya. Cukup berada di depan sana dan tercuri lagi orange buff-nya. Walaupun ada Tyrant's Revenge, tapi again, ada satu buah immune. Mortal Coil bukan jadi masalah ini menghadapi Bouncing Ball. Kalau diambil lagi nih, jungle-jungle-nya sampai diambil lagi sama Arfi mungkin. Dengan tambahan satu creep jungle itu nggak bikin Yans level 4 harusnya. Turtle bisa banget untuk di skip dulu. Purple buff yang belum mulai habis juga. Kalau Kids mau mungkin set up Purple dulu kali ya baru Turtle. Oke, Tyrant's Revenge-nya masuk tapi Virgi bukan target yang optimal sehingga tidak ada pick off lagi yang terjadi. Ada Purple buff yang udah mulai tercuri juga, ada gangguan tapi Yansnya dipukul mundur. Dengan adanya double jab yang masuk, tapi Monster akan segera dipunish kali dengan Avengers yang udah mulai masuk juga. Tapi Kid sudah mulai hadir, Purple buff-nya akan di-reset saja. Dan Monsters memilih untuk mundur, masih bisa bertahan. Tapi lihat bagaimana Gangrim yang masuk dengan Decimate imitasi. Tapi Netherrealm dengan tepat waktu membuat kali ini justru dari seorang Wyvern yang harus hilang. Dan double kill diamankan oleh Virgi. Itu double kill yang begitu mahal dari Romer. Ya, bahkan Purple buff pun bakal menjadi tujuan juga nih. Masuk lagi di depan Freddy, coba gagalin. Yes, dan bahkan kali ini Freddy masih belum bisa mendapatkan poin pick up terhadap Virgi yang menjadi targetnya. Sirus bakal coba untuk flicker untuk mundur dan kerugian besar dari Jordan Legends. Wow, gagal snowball, jelas gagal snowball. Impact Fanny-nya ini bakal jadi lama. Mungkin pilihan terbaik adalah tunggu di menit kelima, farming sebisa mungkin, menit 5 kasih satu lane buat Yans. Tapi kalau ngasih satu lane ya, ada Ranadex juga loh, ini dengan tipe scaling kan. Menit 5 mungkin baru jadi satu item loh. Belum jadi item keduanya, jadi belum bisa diajak perang. Apalagi kalau Purple buff-nya nih yang kedua nanti, yang ketiga maksudnya dicuri lagi atau ditabrak. Wah itu susah banget sih, main Fanny-nya itu bakal berat banget. Ini sama-sama butuh item dan level juga kan, kayak mau berbagi kemana. Ini Cloud-nya juga butuh banget waktu untuk bisa dapetin power spike-nya. Dan sekarang terpaut 2 level dari masing-masing junglernya. Ini ngebuat dari Kids harusnya bisa maksimalin potensi early-nya ya. Ya mungkin, nah ini nih Monster juga yang menang gerak. Dia setupnya itu ngerinya buat satu orang doang, yaitu Yans. Gue jarang lihat Monster abis ngekat jalan ke tengah. Tapi trapping di jungle-nya nih, jungle di bagian atasnya Jordan Legend itu udah seakan punya Monster juga. Oke, dan Monster akankah menjadi Monsters di XP lane? Karena untuk Turtle yang pertama itu baru dieksekusi di menit ke-3 hampir ke-4 ya. Tapi Iron Hook masuk, efek suppress dan Bloody Hand-nya Ranax kali ini akan menjadi target operasi. Dan Torn Apart Memory Arfi berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin pick off terhadap ya sosok penggendong nantinya di late game, yaitu Cloud. Ranadex ya nggak bisa juga sebenarnya itu dipakai Purify ya, nggak bakal selamat juga. Bloodhound efek suppress. Terlebih lagi dengan Purple buff yang kembali diinvasi. Mungkin Ian sekarang udah harus sadar kayak lepas dulu Purple-nya. Coba pikirin gimana cara bermain tanpa Purple buff. Itu yang paling penting. Ya kenyataannya bisa ditabrak juga soalnya sama Kids, resikonya terlalu tinggi ketika di kontes. Dengan dapatnya buff, mungkin gold lane bisa jadi tujuan nih. Apalagi strong laning juga dari gold lane-nya Alter Ego X. Yap, dan nampaknya kali ini kembali Iron Hook dan Bloody Hand berjalan dengan Ranadex dengan ada Blazing Duet mencoba untuk bertahan. Tyrant's Rage mendelay waktu saja, tapi Arfi yang hilang oleh Gangrim.
Gangrim. Ada Netherlam di balas, Netherlam kali ini dengan adanya efek silence membuat dari Virgi harus mundur dulu. Dan Gangrim bakal coba untuk dikejar. Sudah tidak ada lagi efek dari Netherlam yang bahkan ditarik kembali. Dengan dari Iron Hook dan Kids berhasil untuk bisa mendapatkan satu lagi poin payoff, bahkan 2 double kill diamankan oleh Kids kali ini. 5 kill Altrigo X, ini bukan angka yang bagus untuk Jordan Legend. Yan sudah mulai sadar ya, mereka harus ngambil jungle lain. Harus ambil jungle di tempat Altrigo X karena stuck jungle dari Yan. Gue ragu nih udah 15. Di awal ditabrakin terus kan jungle-nya kan. Bisa jadi dia nggak bisa dapetin farming yang nyaman, apalagi dengan nggak adanya outer turret di bagian bottom lane. Wah, bahaya lagi nih dari Yan. Arfi, torn apart memory. Yans hilang di tangan Arfi. Dengan sebuah flicker yang dikalkulasikan. Ini ngebuat dari Yans yang hilang untuk kedua kalinya. Makanya dengan emblemnya juga kan damage ya dari Yans ya. Gue biasanya tuh kalau udah ada beberapa counter tuh, gue langsung nyerah kayak, wah dual factor aja lah, udahlah biar ada defense sedikit. Ya kalau damage pun sebenarnya nggak ada masalah, tapi ya mereka harus snowballing. Mereka harus tahu nih dengan damage yang sakit Fanny di awal harus dibantu buat dapetin kill. Bahkan tengahnya ini udah terkikis sedikit demi sedikit. Hampir 5.000 gold loh. Menit 6. Itu gerak dari monster juga ngeri ya. Di-freeze dong bapaknya. Itu ngeri banget juga dan ternyata emang buffnya di-freeze dan diambil lagi oleh Kids. Ini bakal ngebuat semakin berat gerak dari Yans. Ketipu ya? Tertipu dia. Kena prank. Kena prank. Tapi emang harus diambil itu yang kecilnya pun. Paling nggak tetap harus di-spawn lagi nanti kan. Perbedaannya 3 level. Untuk kontes ini pasti bukan hal yang baik. Untuk split push ya mungkin komit sekalian 5 orang ke atas nggak sih? Dapetin kill ke arah arti itu jadi nilai plus. Yes. Tapi kayaknya masih mau coba untuk split dulu ya dari Yarsnya yang emang udah ke zoning terus. Monsters 2 kali jab aja itu udah sakit banget tapi hampir kembali. Iron Hook bisa didapatkan kepada Gangrim tapi di sisi lain Turtle bisa diamankan lagi dan lagi untuk Kids. Oke, tengahnya bisa terbuka juga nih. Yan sendirian agak susah juga defense. Bahkan monsternya udah 9 ketarik. Ada yang ketangkap, itu adalah Wyvern. Vengeance-nya masih bisa dibuka. Virgi nggak komit, Virgi nggak buka ke arah beladihannya sehingga itu bukan target yang mungkin diinginkan oleh Virgi. Oke, ya temponya agak sedikit turun memang. Tapi kalau pressure tetap dipegang Altrigo X nih. 5.000 gold. Kids udah jadi Guardian Helmet juga. Udah sangat kuat di depan. Yes, tapi ada inisiasi yang terjadi. Sirus dihilangkan tapi dia baru hilang pertama kali. Sehingga waktu spawnnya sudah mulai cepat dan Rana Dex kali ini turn part memory Netherlamnya sedikit terlambat. Sehingga kali ini kembali ada poin pick up yang tercipta oleh Arfi-nya. Gangrim bakal coba untuk dikejar, flicker menuju ke arah belakang dan ditarik lagi dengan ada 1 buah Iron Hook. Killing spree untuk ke Arfi dengan daya umpan lambung yang diciptakan oleh Virgi. Oke, dan masih berlanjut nampaknya defensif yang coba dilakukan oleh Jordan Legend. Top lane bakal berat untuk ditahan. Mungkin semuanya bisa fokus ke arah purple buff-nya Fanny dan lagi ya. Yans, dia coba untuk cari space. Paling nggak dia dapetin purple buff yang dimiliki oleh Altrigo X. Dan berharap dengan purple buff ini bisa ubah keadaan. Oh, ada yang ketarik lagi Iron Hook. Wyvern masih bisa flicker ke arah belakang. Walaupun outer mid turret masih bisa mereka pertahankan. Tapi fokus dari Altrigo X menuju ke arah top lane. Oke, ya memang dengan gameplay yang terlihat tadi ya. Akhirnya Yans ditugaskan untuk satu laning jauh. Tapi ya masalahnya Rana Dexnya jadi under. Nah akhirnya dua-duanya kelihatan under dan pressure dari Altrigo X. Mereka nggak berhenti sampai di sana. Inner turretnya udah hilang di bagian top lane dan langsung menuju ke arah mid. Yes, dan ini bakal coba untuk dipaksa. Kembali ada 1 buah blazing duet tapi itu belum cukup untuk bisa nge-clear wave secepat-cepatnya. Ada Tyrant Sledge yang masuk lagi tapi di flicker ke arah depan Netherlam. Membuat kali ini dari Altrigo cukup sustain dan bahkan Wyvern dihilangkan kali ini. Dan Gangrim torn apart memory from Arfi. Mega kill diamankan menghilangkan 2 pemain dari Jordan Legends kali ini. Ya, membuka goldnya juga ke angka 7.600. Hampir menuju ke angka 8.000 dengan Lord yang free juga Altrigo X. One-sided game hampir saja bisa terjadi kali ini. Gagal snowball. Belum lagi dengan konsep yang tidak berjalan dengan baik Jordan Legend. Mereka harus cari cara jalan keluar sekarang juga. Berat ya, mau ngandelin Rana Dex ke late game? Juga mau farming di mana gitu loh. Jungle-nya harus berbagi sama Yansnya. Nggak berbagi aja berat, gimana ini berbagi? Makanya ini setup yang bagus banget menurut gua dari teman-teman Jordan. Tapi ada sedikit miskom pakai ult. Karena tadi kena final slash jadi turretnya nggak kena efek stun. Nah kalau kena stun itu makanya gue bingung kok Sirus bisa bukan Netherrealm ya. Ternyata tadi pas di replay gue ngeliat oh oke kena final slash jadi nggak kena stun dari turret range. Itu yang bikin akhirnya bisa dibalikin langsung Sirusnya bukan Netherrealm. Dan untuk ngomongin defensif sebenarnya Fanny itu
menurut gue sekarang termasuk hero high ground defender juga. Di tangan yang benar ya, di tangan pilot yang handal lah maksudnya. Karena kalau enggak cuman nggak kena kabelnya itu bakal tetap rugi. Dan Ian juga di sini udah nggak punya purple buff lagi karena purple buff dari kidsnya sendiri udah dikasih ke Cyrus ya kan. Dan satu inner turret yang terbuka di arah tengah bakal coba untuk dimaksimalkan, tapi Lord pertama masih coba untuk di-clear perlahan-lahan. Ian sudah punya Malefic Roar, tapi apakah itu cukup untuk deliver damage? Mungkin pick off satu bisa sih kayak Arvi gitu ya, darahnya udah dicicil sedikit, mungkin bisa dieksekusi. Tapi kayak nggak bakal bisa sampai ke Arvi menurut gue. Ada defensive skill dan juga ada Franco yang selalu jadi ancaman di bagian depan. Lihat Iron Hook-nya aja bisa ngusir 3 player dan Lord yang sudah mulai masuk di top lane. Yes, apalagi ada Netherrealm ya, itu juga jadi jawaban untuk bisa menyelamatkan. Dan 10.000 network sekarang perbedaannya, walaupun Lord pertama bisa di defense. Masih susah berarti ya dengan belum adanya charge power. Sementara untuk kelanjutannya di mana ketarik. Ada yang terkena efek super kelebihannya. Kids berhasil untuk mengeksekusi Wyvern yang tertangkap basah oleh Virgi. Iron Hook-nya ngeri banget nih. Mungkin gara-gara satu yang hilang nih, mereka jadi bisa untuk ngebuka base turret di bagian mid. Waduh, tapi lihat monstersnya ada di lini depan. Tyrus Revenge mulai masuk, double jab menuju ke arah seorang Gangrim yang membuat dirinya pun harus mundur perlahan-lahan. Base turret di arah tengah berhasil untuk dihancurkan menuju ke arah bottom lane. Dan lihat bagaimana Fredry bersusah payah untuk bisa mendefense, tapi memang masih belum cukup. Dan monster ini udah gak bisa ditumbangin sih harusnya. Top lane-nya pun terbuka dan ya tanpa adanya Lord yang sudah kelar, bisa di-clear juga tadi sama Jordan. 3 base turret yang hilang, 12.000 gold gapnya. Bahkan dari masing-masing role-nya ini udah kelihatan banget sebuah kesenjangan dari goldnya. Ini bahaya banget sih. Mungkin kalau gue ngelihat dari Jordan, mereka berharap Ultra Gold dulu. Iya, nunggu aja waktu, tapi Gangrim kali ini bakal coba untuk dipukul mundur lagi. Freddy yang terjebak, kembali ada sebuah Netherrealm imitasi yang ternyata bisa menyelamatkan rekan-rekan dari Jordan Legends. Tapi di sisi lain Wyvern yang berhasil dihilangkan, ketarik lagi. Dan Ranadex yang menjadi satu targetnya. Arvi kembali menciptakan 1 buah poin kill untuk Alter Ego X dan 3 pemain hilang dari Jordan Legends. Double kill from Arvi kali ini. Yansnya bakal coba untuk langsung saja dikejar, tapi masih terlalu jauh karena ada steel cable menuju ke arah base yang dimiliki. 2 pemain tersisa, mampukah mendefense karena lihat bagaimana Alter Ego X bakal coba untuk memaksa base di depan mata dan shutdown diciptakan, setidaknya menilai waktu, tapi tidak. Alter Ego X mendapatkan kemenangan dan menutup kesempatan Jordan Legends untuk lolos ke babak playoff. Ya mereka